Artinya, hidup itu tidak melulu tentang orang lain menyakiti kita. Tapi kita juga perlu sadar bahwa boleh jadi kita juga menyakiti orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, terus menemani kamu dalam bentuk video silaturahmi. Saya doakan semuanya teman-teman, Allah bahagiakan hatinya, kemudian Allah tentramkan hidupnya, dan Allah lancarkan rezekinya. Jangan lupa yang barusan mampir, klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi. Dan share ke seluruh kerabat kamu, like jika kamu suka sama videonya atau materinya. Kemudian buat seminar yang dalam waktu dekat saya adakan, yaitu seminar online Rahasia Jalan Kaya. Kita kupas secara total rahasianya tentang bagaimana caranya menjadi magnet uang. Ini yang banyak terkendala bagi teman-teman. Insya Allah materinya akan sangat membantu. Kemudian dalam waktu dekat juga setelahnya, tanggal 15 Oktober saya adakan offline di Surabaya. Kuotanya sangat terbatas, jadi saya buka secara umum atau untuk umum, segera daftarkan diri kamu. Untuk Jakartanya tanggal 10 Desember, kemudian yang eksklusif ya, kelas online. Ada durasi 6 bulan dan ada juga 1 tahun. Jadi buat kamu yang merasa terkendala dalam praktek keilmuannya dan ingin memahami secara totalitas, kemudian juga ingin mendapatkan bimbingan, segera daftarkan diri kamu, hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan terkoneksi ke WA-nya admin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu penghalang doa kita terkabul. Ini dalam program 100 juta sebulan sangat-sangat penting untuk dibahas dan diatasi. Beberapa waktu sebelum ini saya sering menjelaskan tentang mental block ya. Jarang sekali saya membahas tentang luka batin, dan insya Allah di video kali ini kita akan bahas secara detail. Luka batin, luka lama, goresan kejadian yang membuat diri kita terus melekat akan kejadian tersebut, yang menghasilkan kekecewaan, yang menghasilkan kesedihan. Efeknya kepada rasa, lalu muncul sebuah energi dari efek rasa tadi, dan energi tersebut yang malah menarik kesedihan-kesedihan yang lainnya. Pernah nggak kalian merasa atau terjadi di dalam kehidupan kalian disakiti oleh seseorang, oleh sebuah kejadian ya, mengalami sebuah kejadian maksud saya, oleh seseorang, dan meninggalkan bekas luka, sakit di hati. Entah kenapa, karena nggak paham ilmunya ya, berpisah. Lalu menjalin hubungan dengan orang lain. Ternyata karakternya kurang lebih. Dan sikapnya juga kurang lebih. Beda-beda tipis lah. Perilakunya, sikapnya, sifatnya, beda tipis. Tipis banget. Pernah nggak kamu ngalamin itu? Terjadi putus lagi, berpisah lagi. Lalu menjalin hubungan lagi, begitu lagi. Dan itu berulang. Ya, sama dengan kejadian-kejadian negatif kita yang tidak ada hubungannya dengan pasangan. Entah kenapa kejadian tersebut berulang, hutang berulang, ya kan? Pokoknya kejadian negatif itu berulang. Sebenarnya tidak hanya negatif, positif juga berulang. Tapi kita tidak terlalu fokus pada hal positif, karena kita fokusnya pada hal negatif. Ini ngomong-ngomong tentang luka batin, masalah percintaan rata-rata ya, terus hubungan kita dengan orang tua. Ini pengaruh kepada doktrin. Orang yang pernah disakiti secara langsung oleh orang tuanya secara fisik, yang suka dipukul, kemudian dibully dan lain-lain, ini akan menimbulkan bekas luka di dalam hati. Jadi kita sebagai orang tua sekarang ini ya, yang kamu merasa orang tua, sekarang saya mau ngomong sama kamu, tolong jaga perasaan anakmu, jaga sikapmu, kemudian jaga perasaan anakmu. Karena itu akan membuat hatinya luka ya. Karena luka batin juga ada yang dari rahim, ada yang saat kita sudah beranjak dewasa itu terjadi. Nah, berbahaya apa enggak luka batin ini? Menurut saya sangat berbahaya. Kalau kita mengabaikan luka batin ini, entah kenapa hidup kita bukannya semakin mudah, tapi malah semakin sulit. Saya perlu dari hati ke hati ngomong ini, jadi perlu menggunakan perasaan. Dan boleh jadi saat kamu mendengarkan saya bicara, ada sebagian orang yang tiba-tiba akan meneteskan air mata.
luka batin itu sulit untuk didamaikan kalau tidak tahu bagaimana cara mendamaikannya, bagaimana cara mengatasinya. Ya, namanya luka, konflik dengan orang lain, solusinya hanya satu, memaafkan. Oke? Memaafkan pun banyak yang menurut saya kurang tepat dalam mendefinisikannya. Memaafkan itu bukan melupakan, karena pikiran manusia itu tidak pernah Allah desain untuk melupakan satu perkara. Dan memaafkan itu menurut saya definisinya boleh mengingat, tapi tidak menimbulkan rasa. Contoh, ada yang dari peserta saya, atau mungkin kamu juga mengalami hal yang sama. Lukanya sudah 10 tahun, mengalami sebuah kejadian yang pahit, yang meninggalkan bekas sakit atau rasa yang menyakitkan atau mengecewakan, lalu sampai hari ini bisa dirasa. Nah, ketika kamu mengingat itu, bayangkan sudah 10 tahun ataupun 20 tahun, ada 5, 10, 20 tahun, bahkan ada salah satu peserta saya 27 tahun, 25-27 tahun. Begitu rapinya dia mengingat sebuah kejadian yang negatif. Dia selalu mengatakan, ya, saat sharing dengan saya, sudah memaafkan. Tetapi ketika saya ajak dia untuk mengingat kejadian tersebut, menangis. Itu artinya belum memaafkan. Karena memaafkan, mengingat sebuah kejadian, tapi sudah tidak lagi merasakan apapun. Lebih-lebih tentang merasakan kekecewaan. Sudah nggak lagi merasa. Nah, ketika Anda bereksperimen, mengingat sebuah kejadian, tetapi tidak timbul rasa apapun di sana. Tidak benci, lebih memilih, ya sudahlah, masa lalu sudah terjadi. Kemungkinan besar kamu sudah memaafkan. Tetapi sebagai penguatnya, biasanya orang yang memaafkan itu selain melepaskan namun juga mendoakan. Bayangin, orang yang pernah menyakiti kita doakan. Itu adalah orang-orang yang sudah bijaksana. Ya, bijaksana, dan menurut saya sudah tidak luka lagi. Luka itu tidak bisa dihilangkan. Tetap akan selalu ada bekas. Namun bekas tersebut sudah tidak lagi dirasakan. Saya pernah jatuh naik motor, saya tunjukin ya. Ini masih jelas banget tandanya. Saya analogikan, saya ilustrasikan buat kamu. Ini kejadiannya kurang lebih 20 tahun lebih sebelum ini. Saya waktu itu masih remaja banget. Saya jatuh naik motor dan ini luka sakit banget. Setelah beberapa minggu berobat, pada akhirnya kering. Saya berusaha untuk menghilangkan bekasnya, namun tidak bisa sampai detik ini. Sampai saat ini bekasnya masih ada. Nah, artinya saya mengambil kesimpulan bahwa luka itu tidak bisa hilang. Luka itu bisanya kering, mampu diingat, tapi tak merasakan apapun. Tidak lagi merasakan sakit. Bekasnya tetap ada. Jadi, tidak perlu berusaha menghilangkan luka batin. Dan itu sebuah kebohongan sebenarnya. Yang benar adalah sembuhkan lukanya, tetapi tidak menghilangkan memorinya. Karena nggak bisa. Memori itu akan terus teringat. Jadi, obatnya hanya satu, memaafkan, kemudian doakan. Hanya itu. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa luka batin itu menjadi penghalang doa kita dikabulkan? Jelas, karena titik fokusnya berbeda. Orang yang berdoa, jelas doanya positif. Itu kan membutuhkan energi atau fokus kepada energi yang positif tadi. Tetapi ketika orang memiliki luka batin yang tidak paham cara menyelesaikannya, dia akan fokus pada hal negatif. Jadi negatif tidak akan ketemu dengan yang positif. Feel sedihnya, lalu ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak bisa. Menurut saya tidak bisa. Kamu boleh cross check, mungkin kamu sekarang sedang mengalami yang saya ceritakan tadi, tapi tenang. Saya nanti di akhir coba untuk terapi ya, untuk bantu membuka sedikit kesadaranmu betapa pentingnya untuk mencintai diri sendiri. Ini hubungannya dengan mencintai diri sendiri. Self hypnosis. Kamu sebenarnya bisa menggunakannya sendiri atau menyembuhkannya sendiri, sangat bisa, asal tahu caranya. Nanti saya coba akan pandu, nanti kamu bisa ambil kesimpulan ya. Yang jelas kita butuh memaafkan. Ayolah.
Kita ini nggak adil sama hidup kita. Kita nggak adil terhadap diri kita sendiri. Mungkin kalau saya tanya, andai saja kita berkomunikasi berdua, saya tanya ke kamu, kapan kamu pernah disakiti oleh seseorang? Bahkan ke harinya sekalipun kamu akan ingat tuh. Harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, bahkan kejadiannya, rasanya, dan semuanya kamu bisa ingat secara detail. Tapi ketika sebaliknya saya bertanya, kapan pertama kamu atau kapan kamu merasakan kebahagiaan yang sudah diberikan oleh Allah? Kamu akan ada waktu untuk berpikir dan mengingatnya. Maka disitulah sebenarnya menurut saya kita nggak adil. Padahal positif kita lupa. Ya, kita cenderung mengabaikannya. Tapi pada hal negatif kita terus melekat di sana, terus merasakannya. Luka ini bisa berlarut-larut juga karena kita tidak sadar. Kita melulu memikirkan orang lain menyakiti kita. Tapi kita lupa, kita hidup bersosial. Kita punya lidah, kita punya kata-kata. Yang kadang-kadang kata-kata yang keluar itu kata-kata yang kurang baik. Mana tahu ternyata gara-gara kata-kata kita ada beberapa orang yang tersakiti, tersinggung, dan bahkan ketika pulang dia sedih. Artinya, hidup itu tidak melulu tentang orang lain menyakiti kita. Tapi kita juga perlu sadar bahwa boleh jadi kita juga menyakiti orang lain. Jadi seperti itu pandangannya. Kalau ditanya menghalangi doa, banget, sangat. Karena energinya berbeda. Satunya positif dan satunya negatif. Nggak akan ketemu. Lalu solusinya adalah dengan cara memaafkan. Fahami bahwa memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu memorinya tetap ada, tetapi sudah tidak merasakan apa-apa lagi, lebih-lebih kecewa ataupun sedih. Baik, sepanjang yang saya tahu, cara untuk mengatasi luka batin yang ada, selain memaafkan secara mandiri, kamu juga perlu terapi atau menyembuhkan diri sendiri, self healing. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bantu kamu memandu untuk pertama kalinya. Nanti kamu bisa lakukan secara berulang di kehidupan kamu sehari-hari. Saya persilahkan kamu duduk dengan tenang, santai, dan rileks. Dan pastikan duduknya dalam kondisi duduk yang baik, yang enak, yang nyaman, dan tegak tubuhnya. Jika sudah, saya persilahkan kamu untuk tutup mata. Dengarkan saya baik-baik, dan biarkan setiap kata-kata saya menembus bawah sadar kamu, sehingga terbangun sebuah kesadaran dan menjadi obat bagi luka yang ada di dalam hatimu. Pertama, ucapkan syahadat, kemudian sholawat, kemudian istighfar. Kita mulai sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekarang letakkan tangan kanan kamu di dadamu sebelah kiri dan rasakan detak jantungmu. Bagus, jika sudah, ikuti kata-kata saya. Aku berdamai dengan diriku serta berdamai dengan kejadian yang pahit di masa laluku. Mulai detik ini aku memilih berdamai dengan masa lalu yang pahit di dalam hidupku. Mulai detik ini aku memilih berdamai dengan diriku sendiri dan dengan apapun yang terlibat dalam hidupku. Aku mencintai diriku. Aku menyayangi diriku. Aku memahami diriku. Maafkan aku. Berikan ekspresi dan rasa damai dari kamu kepada dirimu sendiri.
Berikan ketenangan di sana dan kenyamanan. Lalu sekarang, siapapun yang pernah menyakiti kamu, baik itu hanya terlintas namanya di pikiranmu, ataupun sekarang muncul orang di dalam imajinasimu, katakan pada mereka, siapapun kamu, maafkan aku. Dan aku pun memaafkanmu. Aku memaafkanmu karena bagiku bahagiaku lebih penting. Bagiku keberuntungan dan kebahagiaanku lebih berarti daripada apapun. Aku menyadari dengan aku berdamai dengan diriku, dengan aku memaafkan dirimu, hidupku jauh lebih damai dan hidupku lebih beruntung dan hidupku lebih berlimpah. Jika selama ini aku memiliki kata-kata yang salah, ada kata-kataku yang menyakitimu, maka maafkan aku. Tarik nafas, buang perlahan lewat mulut. Berikan ketenangan untuk dirimu sendiri. Tetap fokus dan sekarang ucapkan sekali lagi. Aku memilih berdamai dengan siapapun, dengan masa laluku yang pernah mengecewakanku. Aku mulai saat ini memilih berdamai dengan diriku, mencintai diriku, menyayangi diriku, memahami diriku, dan memaafkan diriku, serta aku memilih untuk peduli terhadap diriku. Sadari Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan saya saat ini, kita semuanya diciptakan Allah dengan segala kebaikannya. Kita diciptakan sebagai manusia yang baik. Kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk bahagia. Kita menyadari saat ini Allah menciptakan kita untuk menjadi manusia yang baik, baik bagi diri sendiri dan juga baik bagi orang lain. Mulai hari ini kita semua menyadari bahwa memaafkan itu lebih penting daripada apapun. Memaafkan lebih penting daripada merasakan sakit. Memaafkan lebih penting daripada harus larut dalam kesedihan. Dan menyadari juga bahwa dengan memaafkan, hidup lebih bahagia, hidup lebih menenangkan, dan hidup lebih beruntung daripada sebelumnya. Tarik nafas, buang perlahan. Di hitungan ketiga buka mata Anda. 1, 2, 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan dengarkan ini secara berulang, atau kamu bisa cari video-video saya sebelumnya yang membahas tentang luka batin. Mungkin durasi terapinya lebih panjang daripada video saat ini, tetapi pilihan ada di kamu. Kamu bisa pilih mana yang paling nyaman bagi kamu. Insya Allah sama-sama bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Dengarkan video ini secara berulang. Saya yakin ketika kamu benar-benar paham, di situ kamu akan menemukan kebahagiaan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.